Ini adalah kisah tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang menyamar menjadi seorang wanita cantik yang sedang berkendara di area pantai selatan. Namun dalam perjalanannya, seorang oknum polisi tiba-tiba memberhentikannya tanpa adanya kesalahan yang dilakukan dan menilang kendaraan Nyi Roro Kidul. Dalam hatinya Nyi Roro Kidul pun tersenyum penuh arti dan memberikan sedikit kata peringatan kepada polisi tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak kisahnya yang penuh misteri dan bikin merinding haru. Malam itu, angin laut meniup lebih dingin dari biasanya. Di sebuah persimpangan jalan yang sunyi, seorang polisi lalu lintas berdiri dengan dada membusung, percaya diri, seolah-olah ia adalah penguasa malam itu. Bribka Budi, nama lelaki itu, mengangkat tangannya dan menghentikan sebuah mobil mewah berwarna hijau zamrud. Kendaraan itu meluncur pelan, penuh elegansi, seperti tak berasal dari dunia yang sama dengan jalanan sepi di pesisir selatan Jawa. Dari balik kaca jendela yang perlahan turun, muncul wajah seorang wanita. Kecantikannya luar biasa. Tatapannya tajam, dalam, dan tak bisa ditebak. "Anda tahu kenapa saya hentikan?" tanya Budi, menyunggingkan senyum tipis penuh kelicikan. Wanita itu tak membantah, hanya mengangguk kecil. Dengan gerakan halus, ia mengulurkan segepok uang ke tangan sang polisi. Namun ketika ujung jari wanita itu menyentuh jemari Budi, sesuatu terjadi. Angin mendadak berhenti. Udara seolah membeku. "Tilanglah aku, wahai penegak hukum, tapi pastikan kau siap dengan konsekuensinya," ucapnya lirih namun tegas. Tubuh Budi bergidik. Awalnya ia ingin tertawa, mengira itu hanya gertakan kosong. Tapi ketika ia membuka telapak tangannya, uang itu telah berubah menjadi pasir. Sejak malam itulah, hidup Bribka Budi tak pernah sama lagi. Sebelum malam itu mengubah segalanya, Bribka Budi hanyalah seorang aparat biasa yang menyimpan ambisi dalam diam. Bertugas di kawasan pesisir selatan Jawa, ia berdiri setiap hari di bawah matahari yang terik, mengenakan seragam rapi yang seolah mencerminkan dedikasi. Tapi di balik wajah tegas dan lencana yang menempel di dadanya, tersimpan rahasia yang busuk, rahasia yang telah menjadi bagian dari rutinitas. Bagi Budi, tugas tak lagi soal menegakkan aturan. Itu hanyalah topeng. Yang ia kejar adalah peluang untuk menyulap pelanggaran kecil menjadi pundi-pundi rupiah. Sejak pertama kali bertugas, ia menyaksikan para seniornya memainkan permainan itu, mengambil uang dari pengendara, menyebutnya uang kopi atau uang damai. Awalnya, Budi ragu, tapi kegelisahan soal penghasilan yang tak cukup perlahan mengikis moralitasnya. Apalagi setelah ia menikahi Ratna, perempuan sederhana yang kemudian memberinya seorang anak. Dari satu amplop, jadi dua. Dari satu senyum sogokan, jadi kebiasaan. Hingga setiap perempatan jalan dan pos pemeriksaan menjadi ladang panen harian. Ia tahu betul siapa saja yang bisa diperas dengan mudah. Pengendara tanpa helm, motor tanpa kaca spion, atau yang tampak tergesa-gesa. Bukan untuk memperbaiki tatanan, melainkan untuk menakut-nakuti mereka agar membayar dan pergi tanpa ditilang. Suatu siang, seorang pemuda dicegat olehnya. "Pak, saya benar-benar nggak punya uang lebih," ucap si pemuda, wajahnya pucat ketakutan. "Lampu remu mati. Bisa kena denda 200.000 di pengadilan," ucap Budi datar. "Tapi kalau mau cepat, 100.000 saja, selesai di sini." Tangan si pemuda gemetar saat menyodorkan uang. Budi, tanpa beban, menerimanya dan memasukkan ke saku. Tanpa catatan, tanpa pelajaran. Yang tertinggal hanyalah rasa takut dan rasa kalah. Di rumah, Ratna, istrinya, sudah mulai curiga. "Mas, gaji polisi kayaknya nggak segitu deh. Dari mana uang lebih ini?" tanyanya suatu malam sambil mengaduk sayur. Budi terkekeh. Menggigit kerupuk, ia menjawab sekenanya. "Jangan kebanyakan tanya, Dik. Yang penting kita hidup enak. Mau anak kita kekurangan. Tapi kalau dari jalan yang salah..." "Sudahlah, jangan ceramah. Aku tahu apa yang aku lakukan," potong Budi cepat. Ratna hanya bisa menarik napas panjang. Ia tahu suaminya keras kepala. Dan ia takut, jika terus didesak,
pertengkaran akan meledak seperti bara yang terinjak. Namun Ratna bukan satu-satunya yang gelisah. Beberapa rekan Budi mulai khawatir juga. "Ruth, gak takut kena propam?" bisik Dedi, partnernya saat mereka bertugas di jalur pantai. Budi tertawa pendek, sinis. "Propam? Hah? Mereka juga manusia, Di. Kalau tahu cara mainnya, semua aman. Lagi pula, siapa yang peduli sama pengendara bodoh yang gak tahu aturan?" Dedi hanya bisa menggeleng. Dalam hati, ia tahu, temannya itu sudah terlalu jauh tenggelam. Sore itu, matahari condong ke barat. Langit berwarna jingga emas. Budi berdiri di persimpangan jalan. Matanya menyapu kendaraan yang lewat, mencari mangsa baru. Dan di sanalah ia melihatnya. Mobil hijau mewah, berkilau dalam cahaya senja. Tak ada plat nomor di bagian depan. "Jackpot," gumamnya, bersiul kecil. Ia melambaikan tangan. Mobil itu berhenti perlahan. Kaca jendela turun, dan dari dalamnya muncul sosok wanita yang sama. Cantik, tenang, mata yang tajam. Angin berhenti. Dada Budi kembali bergetar. Seperti malam itu kembali menghantamnya dengan rasa asing yang sulit dijelaskan. "Saya hentikan, Bu," ucap Budi. Nadanya ditegaskan. Ia berusaha mempertahankan wibawa meski ada kegamangan yang mulai merambat diam-diam. Wanita itu tersenyum kecil. "Tidak, Tuan Polisi. Saya hanya menikmati perjalanan." Budi menyipitkan mata, menyorotkan senter ke arah mobil hijau yang mengilap dalam temaram senja. Mobil ini tidak memiliki plat nomor depan. "Itu pelanggaran, Bu. Bisa kena tilang." Wanita itu menaikkan alis, seolah tertarik pada permainan ini. "Oh begitu." Budi mengangguk pelan, tapi bukan untuk menjelaskan lebih lanjut. "Tentu saja, kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih mudah," bisiknya, membiarkan kalimat itu menggantung di udara, syarat makna terselubung. Wanita itu menatapnya sejenak, lalu dengan gerakan halus, ia membuka tas kecil di samping duduknya. Beberapa lembar uang dikeluarkan, lalu disodorkan dengan keanggunan yang hampir magis. "Kalau begitu, ini untuk menyelesaikannya, ya?" Budi menyambutnya dengan senyum lebar. Tapi saat jari-jarinya menyentuh uang itu, hembusan angin dingin menyapu tubuhnya. Udara seolah berubah. "Seng." Ia menggigil, namun cepat menepis rasa aneh itu. Ia terlalu senang mendapatkan hadiah besar tanpa usaha. Tapi sebelum kaca mobil tertutup, wanita itu menatapnya. Tatapan yang menembus seperti jarum ke dalam kesadarannya. "Tilanglah aku, wahai penegak hukum. Tapi pastikan kau siap dengan konsekuensinya." Nada suaranya halus, nyaris seperti nyanyian. Tapi ada sesuatu yang menusuk dari balik kelembutan itu. Seketika bulu kuduk Budi berdiri. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, mobil itu telah melaju perlahan, menghilang ke balik kabut laut, menyisakan jejak samar di jalanan yang lembab. Malam turun perlahan ke kota pesisir. Angin laut selatan membawa aroma asin yang bercampur kabut dan kecemasan samar. Budi duduk di pos jaga kecil, menyeruput sisa kopi hitam yang mulai dingin. Uang dari wanita misterius itu masih terselip di saku seragamnya. Entah kenapa terasa lebih berat dari biasanya. Sejak sore, dadanya terasa sesak. Ada yang janggal. Tapi ia menepisnya. Sudah biasa ia menerima uang semacam itu. Baginya, ini hanya malam biasa. Tiba-tiba, radio komunikasi di meja retak keheningan. "Bribka Budi, masih di pos?" Suara Dedi, rekannya, terdengar dari speaker. Budi menjawab malas, "Masih, Di. Ada apa?" "Hati-hati di persimpangan dekat pantai. Belakangan ini warga bilang ada kejadian aneh." Budi tertawa pendek. "Aneh gimana? Jangan bilang hantu?" ucapnya dengan nada menggoda. Dedi terdiam. "Bukan nakut-nakutin, Ruth. Tapi katanya, ada sosok wanita berbaju hijau berdiri di tengah jalan. Pas didekati, hilang begitu saja." Budi terdiam sejenak.
Pikirannya langsung melayang ke wanita di mobil mewah hijau tadi. Apakah ada hubungannya? Ia menggeleng, menertawakan pikirannya sendiri. Udahlah, Di. Jangan percaya omongan warga kampung. Aku masih di sini, aman. Tanpa menunggu tanggapan, ia mematikan radio, menyalakan rokok, menghembuskan asapnya dalam-dalam, lalu menyandar santai di kursi tua yang mulai rapuh. Tapi malam itu memang berbeda. Angin laut bertiup lebih kencang, kertas-kertas beterbangan dari meja. Suara ombak terdengar lebih nyaring, seolah laut sedang marah. Lalu, ia melihat sesuatu. Dari kejauhan, samar-samar, berdiri bayangan, sosok wanita, tepat di tengah jalan. Rambut panjang tergerai. Gaun hijau berkibar di tiup angin. Diam, tak bergerak. Jantung Budi berdetak liar. Ia mengucek matanya. Tapi sosok itu tetap di sana. Apa-apaan ini? Ia mengambil senter. Berdiri perlahan. Melangkah ragu tapi pasti menuju sosok tersebut. Bu, sedang apa malam-malam di sini? Serunya. Mencoba tegas meski suaranya mulai bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Hanya berdiri diam. Tatapannya lurus, menembus mata Budi. Saat cahaya senter menyentuh wajahnya, Budi terkejut. Itu dia, wanita dari sore tadi. Wajahnya pucat, sangat pucat. Tatapannya kosong. Senyum yang tadi terlihat anggun, kini menjadi senyum mati, dingin, seperti bayangan yang tak punya jiwa. Ibu, kenapa masih di sini? Suara Budi nyaris tercekik oleh ketakutan yang menggumpal di dadanya. Wanita itu tersenyum pelan, lalu mengangkat tangannya perlahan. Di telapak tangannya, ada sesuatu. Sesuatu yang membuat Budi membelalak, dan hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Di tangan Budi, uang itu masih tergenggam erat. Tapi kini, bukan lembaran rupiah yang ia lihat. Uang itu telah berubah menjadi pasir. Pasir yang kering, dingin, dan perlahan-lahan merembes keluar dari sela-sela jarinya seperti waktu yang tak bisa ia genggam. Matanya membelalak, tubuhnya membeku. Wanita itu masih berdiri di sana, tak bergerak, hanya tersenyum. Senyum yang bukan lagi memesona, melainkan mengandung sesuatu yang tak kasat mata, kutukan. Suaranya kembali terdengar, lembut, namun menghantam tulang sumsum seperti gelombang dingin dari dasar laut yang kelam. Tilanglah aku, wahai penegak hukum, tapi pastikan kau siap dengan konsekuensinya. Saat itu juga, tubuh Budi mulai bergetar. Ia mundur, tergesa, hampir terjatuh. Ingin berlari, tapi kakinya seperti tertambat pada bumi. Dalam sekejap, sosok wanita itu memudar. Gaun hijaunya larut dalam kabut malam, dan lenyap seperti debu diterbangkan badai. Budi jatuh terduduk, napasnya tersengal. Dingin mengalir dari pelipis ke tengkuk. Ia membuka telapak tangannya. Hanya ada pasir. Tidak, ini nyata. Ini bukan mimpi. Tanpa pikir panjang, Budi bangkit. Ia berlari, seperti dikejar bayangan tak bernama. Sampai di pos jaga, ia langsung menyalakan motornya dan tancap gas pulang. Seragamnya basah oleh keringat dan ketakutan. Namun dalam kaca spion, sesosok bayangan tampak berdiri. Diam. Gaun hijau, rambut panjang, mata kosong. Menatapnya. Tersenyum. Lalu angin laut kembali berembus, membawa satu bisikan. Ini baru permulaan. Budi tiba di rumah dengan napas terputus-putus. Tangan gemetar membuka pintu. Begitu masuk, ia menguncinya rapat dan menyandarkan tubuh ke dinding. Dunia seakan terbalik. Nyawanya seperti tertinggal di persimpangan jalan tadi. Ratna, istrinya, muncul dari ruang tengah sambil menggendong anak mereka. "Mas, kenapa pucat sekali?" tanyanya cemas. Budi tak langsung menjawab. Ia menuju dapur, meneguk air tanpa bicara. Lalu duduk. Matanya kosong. Napasnya belum stabil. "Ada yang aneh di jalan tadi, Dik?" katanya lirih. "Aneh gimana?" Ia ingin bercerita, tapi lidahnya keluh. Tatapan wanita itu terus mengganggu pikirannya. Senyumnya.
Matanya. Bisikannya. Enggak, cuma capek, katanya akhirnya. Ratna tahu itu bukan jawaban jujur. Tapi ia memilih diam. Ia kenal suaminya. Jika terus didesak, hanya akan membuatnya makin keras kepala. Malam semakin larut. Ratna dan anaknya telah tidur. Tapi Budi masih terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar. Angin malam menyelinap lewat jendela, menggoyangkan tirai, dan membawa rasa tak tenang. Lalu, segalanya berubah. Angin mengamuk, tirai berkibar liar. Jendela bergetar hebat seolah hendak dilepaskan. Suhu ruangan merosot, udara menebal. Dan Budi, ia tak bisa bergerak. Seperti ditindih beban tak kasat mata. Napasnya berat. Ia sadar, ini bukan bangun, tapi juga bukan tidur. Ia terjebak di tengah antara nyata dan mimpi. Dalam mimpi itu, Budi berdiri di tengah laut. Langit tak berbulan, tak berbintang. Ombak raksasa bergulung dari kejauhan, menuju ke arahnya. Ia hendak lari, tapi kaki terbenam. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Mengelilinginya, memanggil-manggil. Tilanglah aku, wahai penegak hukum. Lalu ia melihatnya, wanita berbaju hijau, berdiri di atas air. Senyum yang dulu memesona, kini menyerupai kehancuran. Apa mau kamu? Teriak Budi, nyaris histeris. Tak ada jawaban, hanya tatapan, dan tangan yang terangkat. Ombak pun datang, menghantamnya dengan kekuatan dahsyat. Tubuhnya terbanting, terseret, tenggelam. Di bawah air, puluhan, tidak, ratusan, tangan pucat menjulur dari dasar laut. Meraihnya, menariknya, membawanya masuk ke dalam kegelapan. Wajah-wajah tanpa harapan muncul dari balik ombak. Mata mereka kosong. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya penuh air asin. Kejujuran yang hilang, hanya bisa ditebus dengan pengorbanan. Suara wanita itu, kini di dekat telinganya. Budi terbangun. Teriakan keras meledak dari mulutnya. Ia terduduk, terengah-engah. Bajunya basah oleh keringat. Dadanya naik turun seperti habis berenang dari dasar lautan. Ratna kaget dan segera bangun. Mas, kenapa? Budi melihat sekeliling. Dinding kamar, tirai, lampu malam. Tidak ada laut. Tidak ada tangan-tangan putih. Tidak ada wajah tak bernyawa. Tapi rasa dingin itu masih tersisa. Dan ia tahu satu hal, ini belum selesai. Namun ada satu hal yang membuat Budi hampir terjungkal dari ranjangnya. Lantai kamar mereka dipenuhi pasir basah. Ia menatapnya, terperangah. Matanya membelalak, menolak percaya pada apa yang ia lihat. Pasir itu nyata, lembab, berbutir kasar, menempel di ujung jari saat disentuh. Ratna, yang juga melihatnya, menoleh cepat ke arah Budi dengan wajah penuh ketakutan. Mas, ini dari mana? Suaranya lirih namun gemetar. Budi tak bisa menjawab. Tangannya bergetar saat menggenggam pasir itu. Ia hanya mengusap wajahnya, seolah ingin menghapus kenyataan. Ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Dan ia tahu, sesuatu yang jauh lebih buruk sedang mengintainya. Sejak malam mengerikan itu, hidup Bribka Budi tak lagi sama. Ia bangun setiap pagi dengan tubuh lemas, mata sayu, dan lingkar hitam yang semakin pekat menghias wajahnya. Ratna makin khawatir, melihat suaminya seolah perlahan mengering dari dalam. Mas, kamu sakit? Tiap malam kamu gelisah, keringat dingin, mimpi buruk, ya? Tanya Ratna suatu pagi sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Budi hanya menggeleng, singkat, cuma kurang tidur. Tapi kenyataannya jauh lebih kelam. Setiap malam, mimpi yang sama datang menghantuinya. Lautan hitam, ombak tinggi, tangan-tangan dari dasar laut yang meraih, menarik, menjerat, dan selalu suara perempuan berbaju hijau yang bergema seperti kutukan. Saat ia terbangun, lantai kamarnya dipenuhi pasir. Bahkan kadang pasir itu muncul di atas tempat tidur.
Ketakutan itu merembet ke segala sisi hidupnya. Uang hasil, tilang damai, yang ia simpan di laci, mulai berubah menjadi pasir. Bukan 1-2 lembar, tapi seluruh tumpukan. Saat ia ingin memberikan selembar pada Ratna, yang ia temukan hanya segenggam pasir pantai yang dingin dan lembab. Astaga! Bisiknya dengan suara bergetar. Ia menatap pasir itu di tangannya, seakan menggenggam kutukannya sendiri. Ratna masuk ke kamar dan melihatnya. "Mas, itu apa?" Dengan panik, Budi menutup laci. Enggak ada apa-apa. Bohongnya, gugup. Sejak itu, sikap Budi berubah. Ia mudah tersulut emosi, baik di rumah maupun saat bertugas di jalan. Pada suatu siang, ia menghentikan pengendara ojek online hanya karena sedikit melewati garis putih. "Kamu buta?" "Hah? Nggak lihat garis putih itu?" bentaknya. Sang pengendara ketakutan. "Maaf, Pak. Saya buru-buru antar pesanan, tolong jangan ditilang." Tanpa basa-basi, Budi menyodorkan tangannya. "Kalau nggak mau ribet, kasih saya 100.000. Dengan tangan gemetar, si pengendara menyerahkan uang. Tapi begitu Budi menyelipkannya ke saku, ia merasakan ada yang salah. Ia melirik ke bawah, dan matanya membelalak. Uang itu berubah menjadi pasir. Sekali lagi, jantungnya berdegup liar. Ia cepat-cepat menyapu pasir itu dari seragamnya. Lu kenapa, Ruth?" tanya Dedi yang berdiri tak jauh. "Ah, enggak. Udara panas banget." "Ya," jawab Budi sambil memaksakan senyum, menutup kegelisahan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Kini setiap uang haram yang ia terima akan berubah menjadi pasir. Seolah semesta menolaknya. Seolah sesuatu sedang menegakkan hukum yang tak tertulis. Kejujuran yang hilang harus ditebus. Dan suatu malam, kutukan itu makin mendekat. Saat Budi tiba di rumah, ia melihat jejak kaki berpasir di teras. Jejak itu masih basah, baru saja ada yang melangkah. Tapi bukan dirinya. Bukan Ratna. Bukan anak mereka. Dengan napas memburu, ia mengikuti jejak itu, sampai ke dalam rumah. Sampai ke kamar tidur. Dan di sana, di depan cermin, ia melihat sosok itu. Wanita berbaju hijau berdiri diam di belakangnya. Menatapnya melalui pantulan kaca, tersenyum tipis. Budi refleks berbalik. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap cermin, tapi bayangan wanita itu telah lenyap. Dengan tubuh gemetar, ia berlari keluar kamar. "Ratna! Ratna!" teriaknya. Ratna muncul sambil menggendong anak mereka. "Mas, kenapa?" Ia ingin bercerita. Ingin jujur. Tapi ia tahu Ratna tidak akan percaya. "Sudah, Mas, tidur dulu. Istirahat," ucap Ratna lembut, mencoba menenangkan. Namun Budi tahu, ini bukan hanya soal kelelahan. Ini hukuman. Dan ia masih terperangkap dalam jeratnya. Setiap malamnya makin mencekam. Setiap paginya makin melelahkan. Matanya cekung, kulitnya pucat, tubuhnya lemah. Dan wanita berbaju hijau itu, kini muncul bukan hanya di dalam mimpi. Ia hadir di kehidupan nyata. Kadang berdiri di sudut ruangan, dia mengawasi. Kadang di balik cermin, menatapnya. Kadang hanya bayangannya yang muncul. Tapi Budi tahu, ia tak pernah benar-benar pergi. Puncaknya terjadi suatu malam, ketika Budi terbangun dari tidur yang gelisah, mendengar tawa pelan yang merayap di dalam kamarnya. Suara itu begitu lembut namun menusuk, cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Dengan mata terbuka, ia menatap gelap kamarnya, dan di sudut ruangan, dekat jendela, sosok itu berdiri. Rambut panjangnya tertiup angin malam. Gaun hijaunya berpendar dalam cahaya redup, menciptakan aura yang tak terlukiskan. Kejujuran yang hilang hanya bisa ditebus dengan pengorbanan. Suara itu berbisik lembut di telinga Budi, meski bibir wanita itu tak bergerak. Budi tak mampu menahan ketakutannya lebih lama. Ia berteriak sekeras-kerasnya, terbangun dalam kepanikan. Namun Ratna hanya terbangun kebingungan, bertanya, Mas kenapa?" Namun, Budi tak menjawab.
Dalam kepanikan yang semakin mencekam, ia berlari keluar rumah, melupakan panggilan Ratna, tanpa arah yang jelas. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Langit malam di tepi pantai selatan begitu gelap, dihiasi oleh desiran ombak yang menghantam karang dengan suara yang menggelegar, seolah-olah lautan sedang marah. Budi berdiri di bibir pantai, tubuhnya gemetar, menggenggam uang tilangan yang tersisa, uang yang kini ia tahu telah berubah menjadi kutukan. Dengan tangan bergetar, ia mulai melemparkan uang itu satu persatu ke dalam laut, berteriak, "Aku salah! Aku salah!" Air mata mengalir di pipinya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi benar-benar merasa takut. Bukan hanya karena sosok wanita itu, tetapi juga karena kesadaran pahit bahwa seluruh hidupnya telah dijalani dengan cara yang salah. Ia berlutut di atas pasir basah, dan dalam keputusasaannya, ia berdoa, "Aku mohon, lepaskan aku dari ini. Aku tidak akan melakukannya lagi." Namun, tidak ada jawaban. Angin laut bertiup lebih kencang, tubuhnya menggigil. Dari kejauhan, ia melihatnya lagi. Wanita berbaju hijau itu berdiri di atas ombak yang bergulung, menatapnya dengan tatapan tajam. Budi jatuh terduduk, napasnya tercekat. Sosok itu perlahan melayang mendekat, gaunnya berkibar tertiup angin. Ketika sosok itu cukup dekat, Budi bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah yang cantik namun dingin, dengan mata hitam yang memancarkan sesuatu yang mengerikan. Kejujuran selalu menemukan jalannya, wahai penegak hukum. Suara wanita itu terdengar begitu dekat. Ia mengulurkan tangan, dan dalam sekejap, ombak besar datang dari belakangnya, melesat ke arah Budi seperti tangan raksasa yang hendak menelannya. Budi berusaha bangkit, mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seperti tertanam dalam pasir. Demi Tuhan, gumamnya. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ombak besar itu menghantamnya dengan kekuatan dahsyat. Segalanya menjadi gelap. Pagi itu, langit di pesisir selatan tampak mendung, ombak berdebur dengan tenang, seolah-olah telah menuntaskan amarahnya. Di sepanjang garis pantai, beberapa nelayan berjalan membawa jala, mempersiapkan diri untuk melaut. Namun, hari itu bukanlah hari biasa. Di tepi pantai, warga menemukan sesuatu yang membuat mereka gemetar. Sebuah seragam polisi basah tergeletak di pasir, tanpa tubuh, tanpa jejak kaki yang mengarah kemanapun. Hanya seragam itu, lengkap dengan nama tag, Bribka Budi, yang masih tertempel di dada. Warga yang menemukan seragam itu segera berlari ke desa, melaporkan kejadian aneh itu kepada kepala dusun. Tidak lama, berita itu menyebar, dan dalam hitungan jam, para polisi dari kantor setempat datang untuk menyelidiki. Dedi, rekan kerja Budi, adalah orang pertama yang mengenali seragam itu. Saat ia melihatnya, tubuhnya langsung melemas. Ini seragam Budi, gumamnya dengan suara parau, mencari tanda-tanda keberadaan Budi di sekitar pantai. Namun, sia-sia. Tidak ada jejak kaki, hanya pasir basah dan angin laut yang berembus perlahan, seolah menyembunyikan rahasia yang baru saja terjadi. Kabar tentang hilangnya Budi sampai ke telinga Ratna. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berlari menuju pantai, berharap suaminya masih ada. Namun, ketika ia melihat seragam yang basah itu, tubuhnya langsung lunglai. "Mas, di mana kamu?" Tangisnya pecah. Ia mencoba mencari di sepanjang pantai, berteriak memanggil nama suaminya. Namun hanya suara angin dan ombak yang menjawab. Hari itu, pencarian besar-besaran dilakukan oleh nelayan dan tim SAR, menyisir pantai dan menyelam ke dasar laut, mencari jejak tubuh Budi. Namun, setelah berjam-jam, mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada tubuh, tidak ada petunjuk. Seolah-olah, Budi telah diambil oleh laut, menghilang tanpa jejak dari dunia ini. Setelah peristiwa menghilangnya Budi, kisah tersebut berubah menjadi legenda yang sering dibicarakan di kalangan polisi dan warga sekitar. Beberapa orang berpendapat bahwa Budi tenggelam akibat terseret ombak. Namun ada pula yang lebih percaya pada sisi mistis dari kejadian tersebut. Mereka yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib meyakini bahwa ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Dia menilang seseorang yang seharusnya tidak boleh ditilang. Bisik seorang warga tua saat membicarakan kejadian itu di warung kopi.
Tilang siapa? Tanya seorang warga lain. Warga tua itu menatap laut yang bergelombang dengan tatapan penuh keyakinan. Nyai Roro Kidul. Sejak kejadian itu, polisi yang bertugas di wilayah pesisir selatan menjadi jauh lebih berhati-hati. Tidak ada lagi tilang sembarangan, dan uang suap tidak lagi diterima dengan mudah. Setiap petugas yang bekerja di daerah itu selalu diberi peringatan tegas, jangan pernah bermain-main dengan hukum, jangan pernah menggunakan wewenang untuk menindas yang lemah, karena laut akan selalu menuntut balas. Dan setiap malam, di antara suara ombak yang berdebur, beberapa nelayan kadang bersumpah bahwa mereka masih melihat sosok pria berdiri di tepi pantai. Seorang pria dengan seragam polisi yang basah kuyup, menatap laut dengan mata kosong, seolah terjebak di antara dunia manusia dan lautan, membayar harga dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.